Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Siapa di sini bersuka cita? Angkat tangannya. Semua bersuka cita? Pasti dong, karena Tuhan sangat baik kepada kita. Kita akan memulai ibadah kita. Sejemput adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi dalamnya hatiku jadikanlah. Masih ingat lagunya? Masih ingat? Oke, kita akan menyanyi lagunya dalamnya hatiku jadikanlah. Padaku sukacita, oh sukacita dalamnya hatiku, dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah pada hari ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagi kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ada yang tahu lagunya? Ya, yang tahu lagunya besar-besar suaranya ya. Oke. bunga di taman. Oh Yesusku,
kita akan mengakui pengakuan iman kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membawa korban syukur kita. Semuanya siapkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sudah semua kumpul persembahannya? Kita akan memasuki doa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina. Adik-adik sekolah minggu, mari lipat tangannya, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Tuhan Yesus begitu baik memelihara kami, secara khusus bagi semua anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih Tuhan telah menyertai mereka dalam 1 minggu lamanya. Ada di antara mereka yang telah mengikuti semester. Terima kasih untuk hikmat dan kepintaran yang Tuhan berikan. Dan masih ada yang akan ikut semester ke depan. Kiranya Tuhan Yesus akan terus memberkati, sehingga anak-anak kami boleh berhasil mendapatkan nilai yang baik. Juga kami bersyukur Tuhan selalu menjaga yang masih kecil, senantiasa dipeliharakan dalam bermain sampai pada hari ini. Terima kasih. Kami persembahkan kepadamu, Tuhan Yesus boleh menambahkan usia bagi teman kami, Gloria Excelsis Batara. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan berikan. Kiranya Engkau terus akan menolong, menjalani hari-hari hidupnya ke depan. Biarlah teman kami, Gloria, menjadi anak yang baik dan anak yang takut akan Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah turut campur tangan, sehingga ibadah perayaan Natal remaja klasis dan juga Natal remaja Madya dan remaja, dan juga kelas Indria di Klasis Makassar, terima kasih boleh berjalan dengan baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang berdoa, mendoakan akan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memimpin mereka, sehingga dalam menjalani kehidupan mereka, mereka boleh menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua mereka, terlebih kepada Tuhan. Dan janji-Mu akan menjadi bagian mereka, bahwa anak-anak sekolah minggu akan menjadi berbahagia dan panjang umur. Kami doakan akan orang tua, mama dan papa, nenek, tante dan om yang terus menjaga, merawat mereka. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka sabar di dalam merawat anak-anak kekasih yang Tuhan telah titipkan bagi mereka.
Berkati orang tua mereka dalam pekerjaan masing-masing, sehingga mereka boleh berhasil dan dapat dipakai untuk membiayai anak-anak sekolah minggu yang ada di sini. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan ibadah perayaan Natal kami sekolah minggu, jemaatmu di tempat ini pada sebentar sore, kiranya Tuhan yang akan menolong, memberkati semua acara yang akan dilaksanakan sekalipun lewat daring, lewat virtual. Tetapi kami mohon kiranya Tuhan tolong semua anak-anak sekolah minggu untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik, mengikuti ibadah ini dengan baik, dan lewat perayaan Natal kami tahun ini akan membawa berkat rohani bagi anak-anak sekolah minggu sekalipun kami ada di pandemi. Saat ini Tuhan kami berdoa mendoakan semua guru-guru sekolah minggu yang ada di sini. Kiranya Tuhan yang akan menolong memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan, pakai mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh mampu untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak sekolah minggu ini, membekali anak-anak sekolah minggu di tempat ini ke jalan kebenaran-Mu sampai dewasanya. Mereka boleh diberkati menjadi anak kebanggaan. Kami berdoa kepadamu saat ini, mendoakan akan anak-anak sekolah minggu yang ada di sini, tambahkan kesetiaan dan ketekunan bagi mereka dalam mengikut dan mengiring akan Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, di tengah-tengah persekutuan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong anak-anak sekolah minggu sekalipun ada di rumah masing-masing, mereka boleh mendengar firman-Mu dengan baik dan dapat dilakukan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, sehingga firman-Mu itu akan dipakai, disampaikan seturut dengan urapan Tuhan sendiri. Bapa kami di surga, kami berdoa, mendoakan akan semua program pelayanan sekolah minggu yang sisa dalam tahun ini. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga boleh dilakukan dengan baik, dan di dalamnya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada di sini, siap untuk memasuki minggu yang baru, siap untuk memasuki aktivitas yang baru. Kiranya Tuhan akan menjaga dan melindungi semua anak-anak sekolah minggu-Mu di sini, jaga dan lindungi dimanapun mereka berada. Jika ada di antara mereka yang sakit, sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dalam situasi apapun seluruh anak-anak sekolah minggu di sini. Kami mohon kiranya Engkau Tuhan akan menjauhkan mereka dari virus corona yang masih ada sampai pada hari ini. Biarlah semua anak-anak sekolah minggu-Mu di tempat ini aman terpelihara di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persekutuan anak-anak sekolah minggu di tempat ini menjadi persekutuan yang menyenangkan akan hati Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Kami bawa kepadamu untuk persembahan anak-anak sekolah minggu hari ini. Terimalah persembahan mereka menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Berkati yang masih sisa pada anak-anak sekolah minggu. Berkati segala usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh para orang tua mereka di tempat kerja mereka masing-masing, sehingga lewat pemberian mereka pada hari ini, berkat-Mu akan melimpah di dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami boleh tahu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi Firman Tuhan ku dengar. Ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin selalu bertumbuh berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin selalu bertumbuh berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Shalom adik-adik, puji Tuhan hari ini kita boleh sama-sama bernyanyi, memuji-muji, memuliakan akan nama Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Kakak Rita minta kepada semua anak-anak sekolah minggu untuk duduk yang manis, dan Kakak Rita mau pastikan bahwa semuanya sudah mempersiapkan Alkitabnya,
sudah mempersiapkan alat tulisnya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebentar kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Rita mengajak kita sekalian untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kami telah mengagungkan nama-Mu Tuhan melalui puji-pujian yang telah kami kumandangkan kepada Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan bagi semua anak-anak sekolah minggu, dan kami semua boleh mengerti firman-Mu, kami boleh menerima berkat melalui kebenaran firman-Mu yang diberitakan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus mengurapi hamba, Tuhan Yesus menguduskan hamba, sehingga hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini, dan biarlah kami semua diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyambut firman-Mu dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak Rita pilih firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Jadi kalau adik-adik sudah mendapatkan bagian firman Tuhan ini, kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan hal itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikahor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, dan lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Baik adik-adik sekolah minggu yang terkasih, seperti pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Kakak Rita akan beri judul pemberitaan firman hari ini dengan judul Filipus dipilih sebagai diaken. Ya, tadi kita sudah membaca firman Tuhan bahwa pada masa itu orang Yahudi bersungut-sungut kepada orang Ibrani. Mereka merasa bahwa janda-janda yang ada di kota mereka diabaikan dalam pembagian
yang dilaksanakan oleh rasul-rasul, sehingga rasul-rasul merasa tidak puas dan mereka sangat merasa bersalah terhadap diri mereka karena mereka melalaikan firman Tuhan yang dimana mereka harus melayani para janda-janda. Sehingga para rasul-rasul seperti pembacaan firman Tuhan kita hari ini, rasul-rasul memanggil para murid-murid dan rasul-rasul berkata bahwa kita harus memilih 7 orang untuk membantu para rasul-rasul di dalam melaksanakan pelayanan mereka sehari-hari. Ya, pada saat sekarang ini kita di setiap gereja kita boleh melihat bahwa para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, mereka juga dibantu di dalam pelayanan mereka oleh diaken, oleh majelis, penatua, yang senantiasa membantu para hamba-hamba Tuhan, para pendeta di dalam melaksanakan pelayanan di rumah-rumah Tuhan ataupun pelayanan di luar rumah Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa di setiap gereja-gereja para hamba-hamba Tuhan boleh senantiasa bekerja sama dengan para diaken untuk melaksanakan, untuk mengangkat pelayanan bagi Tuhan sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik. Dan seperti pembacaan firman Tuhan hari ini, kita boleh melihat bahwa telah dipilih 7 orang murid yang di mana mereka itu dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana, yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan mereka dipilih sebagai diaken untuk membantu para rasul-rasul. Salah satunya adalah Filipus. Filipus merupakan diaken di Yerusalem. Ia senantiasa membantu para rasul-rasul di dalam melaksanakan pelayanan mereka. Apa saja yang dilakukan oleh Filipus? Ya, pertama di antaranya yaitu membantu para rasul di dalam pelayanan meja. Ya, di dalam pelayanan setiap hari di rumah Tuhan, Filipus senantiasa membantu para rasul atau pendeta untuk sama-sama melayani di dalam pelayanan meja. Yang kedua, yaitu membantu membagikan atau memberikan sumbangan atau diakonia kepada orang yang berkesusahan atau orang yang membutuhkan. Ya, di dalam pelayanannya sebagai diaken, Filipus melayani Tuhan, membantu para rasul dengan memberikan sumbangan, membantu memberikan sumbangan atau diakonia kepada orang-orang yang berkesusahan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Juga Filipus di dalam menjalankan pelayanannya sebagai diaken, dia senantiasa mengunjungi orang-orang sakit, serta mendoakan setiap orang-orang yang sakit, dan senantiasa memberikan motivasi, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sedang menderita, sehingga mereka akan dikuatkan melalui pelayanan Filipus. Ya, jadi Filipus di saat dia terpilih menjadi diaken, di saat dia terpilih untuk membantu para rasul-rasul, Filipus ini melaksanakan tugasnya dengan penuh sukacita. Kenapa dia melaksanakan tugasnya dengan penuh sukacita? Karena Filipus merasa sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan pengampunan kepada dirinya. Ia sangat berterima kasih, ia sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosanya. Dan kenapa Filipus melaksanakan tugas pelayanannya dengan sukacita? Karena
Filipus sangat berbangga karena Tuhan telah memilih dia untuk melayani Tuhan. Ya, satu kebanggaan, satu kehormatan kalau Tuhan masih perkenankan kita untuk melayani Tuhan. Ya, satu sukacita yang besar kalau masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk melayani sesama kita, untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, seperti yang sedang dilaksanakan oleh Filipus. Bahkan di dalam pelayanannya, Filipus senantiasa menceritakan atau bersaksi kepada orang-orang yang ia temui. Ia menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang siapa itu Tuhan. Ia menceritakan tentang kuasa Tuhan, terlebih kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, ia senantiasa menjadi saksi, menyaksikan akan Tuhan Yesus kepada banyak orang, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pada saat Filipus berjalan, ia bertemu dengan orang yang berkesusahan, ia senantiasa menghampiri orang tersebut, bahkan ia berdoa, mendoakan orang tersebut, dan menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Ia menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa untuk senantiasa membebaskan orang dari segala kesusahannya. Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa untuk memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dihadapi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, Filipus senantiasa memberikan penghiburan kepada orang-orang yang bersedih. Dia senantiasa memberikan semangat kepada orang yang putus asa. Ia senantiasa memberikan motivasi untuk kepada orang-orang yang merasa lemah, sehingga orang tersebut mempunyai semangat kembali di dalam kehidupannya untuk senantiasa melaksanakan segala sesuatu, segala pekerjaannya dengan baik. Ya, Filipus menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu berkuasa menolong setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, pada saat Filipus juga bertemu dengan orang yang sedang dalam kelemahan tubuh atau orang yang sakit, Filipus senantiasa menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, adalah tabib semawi yang ajaib, yang sanggup memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Bahkan Filipus senantiasa mendoakan orang-orang yang sedang dalam kelemahan tubuh, ia mendoakan orang-orang sakit, sehingga mereka senantiasa dikuatkan, mereka senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan. Ya, seperti pemberitaan firman Tuhan pada minggu-minggu sebelumnya, kita banyak melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Ia adalah tabib semawi, ia adalah dokter di atas segala dokter. Bagaimana kuasa Tuhan sudah menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan. Kuasa Tuhan bisa mencelikkan mata orang buta. Ya, minggu-minggu yang lalu, minggu-minggu sebelumnya, firman Tuhan diberitakan kepada kita sekalian, kepada adik-adik, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kesembuhan bagi orang-orang yang menderita. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Penyakit apapun yang diderita oleh setiap anak-anak Tuhan,
Tuhan Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Dan Filipus menjalankan tugas pelayanan yang diberikan kepadanya sebagai diaken untuk senantiasa mendoakan orang-orang sakit, untuk senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan kepada orang yang lemah. Kita harus senantiasa hidup sama seperti Filipus. Filipus melaksanakan tugas pelayanannya dengan sukacita. Filipus melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan semangat, dengan sukacita. Itu karena dia merasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosanya. Filipus bersukacita dalam menjalankan tugas pelayanannya karena dia merasa bersyukur bahwa Tuhan telah memilih dia untuk menjadi pelayan Tuhan. Sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai umat Tuhan yang sudah diampuni dosa-dosanya, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita juga harus sama seperti Filipus. Kita harus senantiasa mempunyai semangat di dalam melayani Tuhan. Kita harus senantiasa saling mengasihi, saling mendoakan, saling memperhatikan satu sama yang lain, saling menguatkan di antara kita, sehingga kita boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh senantiasa hidup menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita di sekolah, teman-teman kita di gereja, bahkan dimanapun kita berada, hidup kita senantiasa menjadi saksi, menjadi berkat buat banyak orang, sehingga semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan, boleh melihat kuasa Tuhan melalui kehidupan kita. Baik adik-adik sekolah minggu, demikian firman Tuhan yang Kakak Rita boleh sampaikan bagi kita sekalian, bagi adik-adik sekalian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan memilih kami menjadi umat kesayangan Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami diberikan kemampuan untuk senantiasa melayani Tuhan melalui talenta yang kami miliki, dan kami boleh senantiasa menyaksikan kasih Tuhan bagi banyak orang. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang minta Ibu Marcelina pimpin kita dalam doa. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah, terima kasih firman-Mu kami sudah dengar. Tolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati guru kami yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami hari ini. Adik-adik sekolah minggu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman, jangan lupa hari ini kita merayakan Natal sekolah minggu. Ibadah Natalnya jam 4 sore. Jangan lupa ya. Untuk bingkisannya, ada bingkisannya loh. Jadi kalian tunggu di rumah ya. Oke, dadah.